Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak ya? Siap Pak. Oke, baik. Sebelum kita atau sebelum Bapak nanti melakukan coaching, Bapak berperan sebagai coach, maka kita awali dengan diskusi berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Iya. Bapak sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap. Oke, baik. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching pada kesempatan ini adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya. Mendengarkan aktif saja kah? Sama mungkin ditambah pertanyaan berbobot. Oke. Saja, dua saja. Baik. Iya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak dari dua hal yang tadi? Mana yang paling spesifik? Yang ingin saya observasi secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Oke, baik. Menurut Bapak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa dari kegiatan coaching ini? Apa ya? Untuk lebih meningkatkan kemampuan lagi, Coaching. yang saya biar lebih baik lagi. Siapa? Jadi intinya indikator ketercapaiannya adalah si coach atau Bapak sebagai coach bisa memerankan perannya dengan baik Pak ya. Iya. Oke, baik. Selamat melakukan tugas coaching ini Pak. Ya. Siap Bapak. Baik demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, permisi Pak Guru. Iya Pak Ihsan, bagaimana? Apakah Bapak punya waktu sebentar Pak? Oh ada. Bagaimana? Ini Pak, saya mau berdiskusi sedikit tentang saya punya masalah Pak di sekolah ini Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik. Ada masalah tentang ada siswa-siswa yang malas Pak. Iya. Itu Siswa malas. Iya Pak. Terus? Itu yang ingin saya tanyakan ke Bapak mau berdiskusi dengan Bapak hari ini Pak. Siswa malasnya ini bagaimana ya? Maksudnya malas masuk kelas atau masuk sekolah? Mereka ini malas masuk sekolah Pak. Oh, masuk sekolah. Iya. Kemudian sudah dicari solusi apa penyebabnya? Iya. Ini Pak, penyebabnya itu setelah saya mengidentifikasi masalah itu ternyata ada orang tua mereka juga Pak. Orang tua mereka itu yang memang kurang memberikan kesadaran kepada anak-anaknya untuk bersekolah itu Pak. Dan mereka juga akhirnya malas ke sekolah. Ini jumlahnya berapa ya? Yang berapa persen gitu? Kalau terkait masalah ini Pak, atau jumlah persentase siswanya Pak? Yang malas-malas ini. Oh, yang malas-malas ini kebetulan Pak, ini kan siswanya sedikit ya Pak ya, sekitar 50 orang. Dari 50 orang itu sekitar sekitar 10 sampai 12 lah yang agak malas lah Pak. Jadi tadi berapa? 5 dari 50 Pak. 50 ya. Ya, sekitar 12 orang Pak. Hampir mau setengahnya. Kira-kira sudah dicari solusinya apa belum? Iya Pak, ada beberapa rencana Pak ya yang saya sudah buat untuk menarik perhatian mereka, yaitu mengikuti mereka dalam kegiatan
eskul di sekolah Pak, itu supaya mereka itu punya semacam merasa ada aktivitas di sekolah, sehingga mereka tidak hanya bermain di rumah tapi mereka juga datang ke sekolah untuk bermain. Iya. Kalau dari rekan guru yang lainnya bagaimana pendapatnya? Rekan guru yang lainnya juga ini saya sudah beberapa kali berbicara juga dengan mereka Pak. Dan mereka ternyata permasalahan kami itu sama Pak untuk untuk mengatasi anak-anak malas ini, dan kami bergabung untuk melakukan sebuah rencana kegiatan yang kayak tadi Pak, untuk kegiatan-kegiatan melibatkan mereka dalam kegiatan school. Jadi kolaborasi dengan rekan guru lain juga sudah ya. Iya. Oke. Apakah ada keberhasilan dalam melakukan perubahan ini? Dilakukan. Keberhasilan penuh sih kami tidak, maksudnya belum bisa sampaikan keberhasilan penuh ya Pak. Tapi sudah mulai nampak Pak. Ada nampak dari sekian 12 orang tadi itu ada sebagian yang sudah dilebatkan, kemudian sudah mulai ada yang datang ke sekolah setiap harinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Iya, mungkin kita bisa pantau setiap harinya Pak. Jadi kerjasama dengan guru lain agar anak-anak kita tidak malas-malas lagi, kemudian angka kemalasannya jadi turun. Mungkin ada tambah kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi seperti itu. Mungkin itu saja Pak dari saya, coaching hari ini tentang siswa malas. Semoga tidak ada lagi siswa yang malas-malasan lagi. Amin Pak. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jalan kepada saya, memberikan masukan kepada saya untuk bagaimana bisa tetap eksis dalam kegiatan ini untuk menarik perhatian. Terima kasih banyak Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Iksan, Pak Anggoro ya, Bapak sudah menyelesaikan tadi sesi observasi bersama coaching. Dan saya perhatikan tadi sudah asik dalam kegiatan coachingnya. Namun sebelum kita akhiri dalam kegiatan ini, ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan, boleh Pak ya? Boleh. Baik, setelah tadi Bapak melakukan proses coaching, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi misalnya Bapak lebih ke meningkatkan daya aktif. Apa indikator dari proses coaching tadi yang Bapak sudah lihat atau sudah inginkan? Mendengarkan aktif tadi ya. Iya. Jadi indikatornya adalah coaching berjalan dengan baik, kemudian hambatan-hambatan tidak begitu, jadi bisa dilakukan semua. Jadi itu mungkin indikator. Oke. Baik, pada intinya kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik. Bapak sudah melakukan peran Bapak sebagai coach dalam kegiatan coaching ini. Kemudian menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi? Kira-kira kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Kompetensi pertanyaan berbobot itu ya, kemudian memberdayakan coaching lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anggoro atas diskusinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kesehatan dalam melaksanakan kehidupan ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Ada waktukah untuk saya? Waalaikumsalam Pak Loro. Insya Allah saya punya banyak waktu untuk Bapak. Bagaimana tuh Pak? Begini Pak, saya di kelas itu punya beberapa murid yang agak-agak kurang ya. Jadi yang pertama itu tidak pernah mengerjakan PR selama selama berapa hari ini. Kemudian ada juga anak yang yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena dia tidak bisa tidak bisa membaca dengan lancar karena dia punya kekurangan fisik pendengaran gitu Pak. Oke, baik. Jadi mohon bagaimana ini solusinya. Oke Pak. Jadi tujuan Bapak ketemu saya untuk menyampaikan atau membincangkan persoalan tentang siswa. Iya. Menurut Bapak, apa harapan Bapak setelah pertemuan ini? Harapan saya tentunya si anak yang punya kebutuhan khusus itu bisa diatasi secara cepat, karena kalau tidak dia akan menjadi-jadi gitu loh. Jadi tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang ngawasi, seperti itu Pak. Baik, jadi tujuannya adalah bagaimana siswa yang tadi mengalami permasalahan bisa kemudian diperbaiki atau bisa diantisipasi Pak ya? Iya. Oke, baik. Apa kekuatan Bapak yang dalam mencapai tujuan tersebut menurut Bapak? Kekuatan saya sih ya hanya bisa paling mendampingi anak tersebut yang punya kekurangan pendengaran itu, jadi sehingga dia lebih bisa terkontrol lagi, seperti itu Pak. Baik. Jadi menurut Bapak dari hal yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada solusi? Solusinya mungkin kita bisa mendatangkan guru khusus ya, SLB, mungkin bisa minimal seminggu sekali, karena kita tidak bisa mengajar anak yang berkebutuhan khusus itu sesuai dengan pengajaran kita. Jadi mereka itu kan punya metode sendiri, seperti itu Pak. Jadi mohon solusinya agar bisa mendatangkan guru dari SLB itu Pak. Oke, baik. Jadi tadi rencana Bapak solusinya adalah kita akan mencoba untuk mendatangkan guru yang kompeten, tentu yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan persoalan yang disebutkan tadi. Iya. Oke, kira-kira apa strategi untuk itu? Mungkin strateginya kita akan segera lakukan ya Pak ya. Kita segera lakukan, segera bikin program, undang guru tersebut agar anak itu juga tidak terlalu ketinggalan. Soalnya dia kan juga tidak mau sekolah jauh-jauh di SLB sana Pak. Iya. Baik. Jadi tentu Bapak berkomitmen terhadap rencana aksi Bapak ya? Iya, siap. Menurut Bapak siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak dalam merealisasikan rencana aksi Bapak tadi? Saya kira karena ada beberapa siswa seperti itu di kelas 1-2, jadi mungkin saya akan bekerja sama dengan rekan guru tersebut. Baik, jadi kesimpulannya persoalan Bapak ini kan siswa Bapak ada yang mengalami kesulitan dalam belajar, terkait dengan salah satunya belum bisa membaca dengan lancar. Persoalannya adalah
kurangnya atau minimnya pendengaran, sehingga tadi Bapak sendiri yang kemudian atau kita berupaya nanti mendatangkan guru yang berkompeten Iya. untuk menyelesaikan problem yang nanti menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya, Baik. seperti itu Pak. Oke, baik Bapak. Jadi itu mungkin yang nanti Bapak dapat merencanakan atau dapat lakukan. Ya, pihak sekolah tentu sangat antusias dan sangat mengapresiasi apa yang nanti yang Bapak lakukan guna siswa tersebut dapat mencapai ya permasalahan, dapat menyelesaikan permasalahannya. Iya. Hingga kemudian Bapak lanjutkan sehingga dalam kegiatan tersebut ya anak tersebut bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Siap. Begitu Pak ya? Iya Pak. Oke, jadi mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah, dan kalaupun guru yang berkompetensi sudah bisa datang dan memenuhi kewajibannya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Siap Pak. Oke. Mungkin begitu Pak Ngoro, ada lagi yang bisa disampaikan? Mungkin itu saja Pak. Mungkin terima kasih atas dukungannya. Semoga segera terrealisasi dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Siap ya, terima kasih, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini apa yang akan didiskusikan rubrik penilaian dan percakapan coaching? Baik. Untuk ke percakapan coaching di awal ini, yang pertama tentunya kami akan menggunakan praktik coaching dengan sistematika Alor Tirta, Pak. Yang kemudian dari Alor Tirta itu kami akan menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach tadi. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik ya, yang pasti kan ada beberapa kompetensi ya di dalam kita melakukan coaching. Yang pertama itu mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, dan memperdaya coaching. Di sini saya lebih ke melakukan pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot ya. Ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi lebih lanjut lagi? Pada pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobot itu saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si coach, dan kemudian dari situlah kita menggali masalah yang ada. Kemudian indikatornya apa saja? Ya, indikatornya itu Pak, tadi saya bilang Pak, kita akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita lontarkan kepada coach, dan dari situ kita bisa menggali permasalahan. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama, Pak. Bisa lanjut untuk coaching. Nah, Baik, Pak. silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Pak, saya ganggu waktunya. Boleh saya berdiskusi dengan Bapak? Oh, boleh, sangat boleh Pak, sangat. Kebetulan hari ini saya juga punya waktu. Iya. Begini Pak, ini saya punya ada sedikit hal atau permasalahan di kelas saya Pak. Iya. Jadi permasalahannya berkenaan dengan prestasi atau dengan siswa. Jadi ini kita sudah selesai PAS Pak. Oke, assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Kira-kira kemarin bagaimana hasil coachingnya Pak? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Nah, Terus dari hasil yang
metode atau alur tirta yang diterapkan itu sudah diterapkan secara maksimal Pak. Kemudian apakah sudah terpenuhi indikator-indikatornya? Ya, indikatornya itu sudah terpenuhi Pak dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya lakukan kepada si coach, dan alhamdulillah si coach tersebut dapat menemukan permasalahannya sendiri. Oke. Kemudian kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coachingnya ya? Iya, yang pastinya kan tinggal dua kompetensi lagi Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan memperdayakan coach itu yang perlu dikembangkan ke depannya Pak. Seperti itu. Berarti sudah baik ya secara pelaksanaannya ya. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama Pak. Itu sih saja. Oke Pak.